Percuplasers di sini. Dari video ini saya akan bahas apakah Kiku benar-benar akan mati. Inilah beberapa Skabard yang kemungkinan akan mati di perang Wano Kuni. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, sebelum masuk ke video ini, jadi buat kalian juga nih yang sering komen, "Bang, bahas dong episode animenya, terutama episode terbaru, seperti yang sudah keluar saat ini, tepatnya di episode 947. Jadi ada nih channel khusus yang membahas atau menganalisis episode terbaru dari One Piece, yaitu di channel Trias Panuntun Official. Mungkin kalian juga bisa langsung subscribe channelnya karena analisisnya benar-benar jos. Dan untuk linknya kalian bisa cek juga di kolom deskripsi di bawah secara langsung ya. Nah, kita akan masuk ke video kali ini. Jadi setelah munculnya chapter terbaru, di mana ada scene yang sangat epic ketika tangan Kiku terbelah dengan sangat mudah dan terbang begitu saja. Itu pun setelah dia menerima serangan Kamaitachi dari Kaido ini, dimana itu termasuk one hell of attack dari serangan Kaido karena dia melakukannya tanpa effort sedikit pun, ya mungkin hanya dengan raungan naganya saja. Itu seperti jurus-jurus yang pernah Kaido lakukan sebelumnya seperti Bolo Breath. Dia dapat dengan mudah mengeluarkan api sebanyak itu dengan mulutnya ini. Lalu sebelumnya juga dia mengeluarkan jurus petirnya yang lagi-lagi hanya dengan raungannya saja. Dan kali ini Kaido dapat membuat seorang Excalibur Kikunojo yang termasuk pelayan Kozuki Oden terluka separah itu dengan mudah. Bahkan pedang andalannya ikut terbelah bersamaan dengan seluruh lengan kiri dari Kiku ini, dimana itu membuatnya ke dalam keadaan yang pastinya akan sangat mengkhawatirkan. Langsung juga banyak yang memprediksikan, wah Kiku ini sepertinya akan mati nih di perang Wano Kuni ini, dimana saya pun sangat yakin juga bahwa akan ada ya setidaknya satu karakter yang mati dari pihak Skabard lah, atau mungkin Akazaya. Dimana dari ke-9 orang itu mereka melawan seorang Yonkou, bukankah akan sangat naif jika tidak ada satupun yang mati di perang yang super epic ini, apalagi melawan seorang Kaido ini, dan belum juga masih ada Big Mom di bawah. Dan setelah berkali-kali foreshadow dari perkataan mereka, terutama dari awal perkataan Kinemon lah, bahwa karena keberuntungannya sudah habis, dia sudah siap mati di perang kali ini. Lalu yang terbaru juga saat Kinemon memotong api Kaido, para Skabard yang lain pun mengiyakan bahwa mereka tidak akan kabur dan jika perlu akan mati di perang ini. Dimana judul chapter itu adalah Let Us Die atau Biarkan Kami Mati. Oke, sebenarnya dari situ saja sudah cukup jelas mereka semua menginginkan untuk mati di perang Wano Kuni ini. Ya, walaupun tidak jelas sebenarnya apakah mereka sangat yakin dapat mengalahkan Kaido atau mereka sempat berpikir mati konyol untuk nekat melawan Kaido ini. Dimana mungkin kita akan langsung prediksi saja. Untuk prediksi saya sendiri, saya akan bilang ada beberapa orang yang akan mati di perang Wano ini dari pihak Nine Skabard. Bukan hanya satu, melainkan menurut saya ada 3 orang, yaitu Okiku, Asura Doji, dan Inu Arashi. Mungkin akan terdengar absurd atau aneh buat kalian, kok saya tiba-tiba menyebut nama mereka sih? Mungkin selain Kiku yang kalian sudah lihat sendiri di chapter terbaru, sebenarnya selain hal itu ada beberapa foreshadow lain dari Oda Sensei yang mungkin dibilang jelas pun kurang, tapi dibilang obvious atau terlihat pun ya bisa dibilang begitulah. Nah, kenapa saya berkata foreshadow dari Oda itu yang seperti apa? Terutama jika kalian lihat di panel ini. Ini adalah panel ketika Kozuki Oden akan menyerbu pasukan Kaido. Ini lebih jelasnya di flashback Oden tepat sebelum dia akan menyerang Kaido. Di situ kita lihat ada beberapa orang yang digambar dengan warna abu-abu. Ya, atau mungkin arsiran abu di sekitar mukanya tersebut lah. Ya, itu adalah Kozuki Oden, Kiku, Inu Arashi, dan Asura Doji. Untuk Kozuki Oden sudahlah jelas, dia sudah almarhum, yang kita pun tahu bagaimana keepikan dari kematian Kozuki Oden ini. Dia mati saat di panggangan untuk menolong seluruh Skabard ini, yang berarti masih ada 3 orang sisa yang terarsir abu ini yang masih hidup, yaitu Kiku, Asura Doji, dan Inu Arashi.
Serta yang saya katakan sebelumnya, ketika Kinemon bilang keberuntungannya sudahlah habis. Lihat siapa yang merespon kata-kata Kinemon di situ bahwa dia akan mati di sini. Ya itu pun lagi-lagi sudahlah sangat jelas. Mereka adalah Ino Arashi, Asura Doji, dan juga Okiko ini. Ini kedua kalinya Oda membuat ketiga orang ini seperti saling berparalel satu sama lain. Apakah itu kebetulan juga yang Oda buat untuk menunjukkan mereka ini? Ya saya tidak yakin Oda menunjukkan dua kebetulan seperti itu jika tidak ada maksud lainnya. Ya tapi tentu diingat juga saya tidak mengatakan semuanya akan mati di perang Wano Kuni ini. Tapi setidaknya satu dari orang-orang ini akan mati di perang Wano ini. Sejujurnya yang paling cocok untuk saya mati di sini adalah Ino Arashi. Peran dari Ino Arashi ini di One Piece sudah sangat gila sih menurut saya. Ya mungkin bersamaan dengan Nekomamushi lah. Dimana mereka sudah bersama dengan Kozuki Oden di Wano Kuni ini dari awal banget. Yang lebih dari 28 tahun yang lalu lah. Dan dia pun berkeliling bersama kapal Shirohige. Dan tidak lama mereka pun menaiki kapal Gold Roger. Ya walaupun mereka tidak ikut sampai ke Laugh Tale, tapi mereka berdua lah yaitu Inu dan Nekomamushi yang memberi akses kepada Roger dengan memberikan rod poneglyphnya di Zou dengan cuma-cuma. Ya mungkin seperti ketika saat ini Inu dan Neko memberinya kepada Luffy lah. Lalu kenapa nggak Neko aja sih yang mati bang? Sejujurnya saya yakin di antara dua ming ini akan ada setidaknya satu orang yang mati lah. Dimana akhirnya akan ada pihak yang benar-benar disedihkan dari kematian seorang tersebut. Karena kedua orang ini sudah benar-benar seperti saudara. Ya seperti Luffy dengan Ace lah. Serta mereka pun bahkan sempat berselisih untuk memutuskan kedua raja di Zou. Jadi kenapa alasan saya milih Inu adalah selain karena Foreshadow yang sebelumnya sudah saya katakan, dia kehilangan kaki dimana kaki itu adalah tumpuan seseorang dalam bertarung. Contohnya Zeff dimana dia kehilangan tumpuannya yaitu bertarung di kakinya hingga akhirnya dia langsung memutuskan untuk tidak melanjutkan menjadi bajak laut. Dimana itu tidak akan berpengaruh sangat besar jika tangannya yang hilang. Toh Seng saja yang kehilangan sebelah tangannya dia masih bisa menjadi seorang Yonkou. Ingat Seng kehilangan tangannya itu 10 tahun yang lalu dan dia dinobatkan menjadi Yonkou 6 tahun yang lalu. Serta jika dilihat juga, Ino ini lebih terlihat dewasa dan jika dia mati, itu akan luar biasa menyedihkan. Mungkin dia akan mati seperti Pedro, di mana dia rela mati untuk percaya akan ada karakter atau seseorang yang mendatangkan Fajar atau Dawn ini. Ya mungkin Luffy ini nanti dia akan mati untuk menolong Luffy juga. Lalu untuk Okiku alias Kikunojo, selain Foreshadow yang sebelumnya juga saya katakan, dia di chapter terbaru kehilangan tangannya, lebih tepatnya seluruh tangan kirinya dan pedangnya. Dimana pedang ini bagi seorang samurai adalah seperti hidupnya. Itu adalah kata-kata dari klan Shimotsuki. Kematian Kiku akan meninggalkan luka yang sangat dalam bagi sang kakak alias Izou. Dan itulah yang akan membuat perang Wano ini semakin dramatis. Lalu yang terakhir adalah Asura Doji. Dimana dialah orang yang membuat repot Kozuki Oden di masa mudanya yang dapat membuat Oden terluka cukup parah untuk dapat mengalahkan Asura Doji ini. Ya walaupun dengan seluruh para kroco-kroco dari kuri yang lain. Bahkan seluruh Scabbard pun sangat respect kepada Asura ini. Dia pun dikenal sebagai Sutenmaru yang mempunyai pasukannya sendiri. Seorang sekali dia jika mati itu akan menimbulkan kesedihan di banyak pihak. Dimana itu menurut saya akan sangat epic sekali. Ya mungkin tambahan lain jika Kinemon benar akan mati sih. Walaupun Kinemon yang berkata keberuntungannya akan habis, tapi kenapa saya sangat yakin dia akan menjadi pendamping Momonosuke untuk memimpin sebagai Shogun. Ingat, Wano ini kata Oda Sensei ini akan membuat perang Marineford seperti jalan-jalan di taman saja. Jadi pastinya akan banyak orang yang dekat dengan karakter utama kita alias Luffy ini akan mati di sini. Di Marineford saja sudah ada 2 orang super berpengaruh yang mati di sana. Ace yang notabene kakak kandung Luffy ini, ya walaupun kakak angkat sih, dan Shirohige yang dikatakan salah satu yang buat era pada zaman tersebut. Masih ingat kan gimana sedihnya kematian Ace dahulu, apalagi kata-kata terakhirnya. Satu hal yang kusesali hanyalah aku tidak bisa melihatmu meraih mimpimu Luffy. Waduh, ngaco sih. Nah sebenarnya ada beberapa list lain yang bisa saja mati di negeri Wano ini yang pernah saya bahas juga di video ini. Mungkin kalian juga bisa langsung cek jika penasaran.
Nah, jadi segitu untuk kemungkinan karakter yang akan mati di negeri Wano Kuni ini. Dan sebelum mengakhiri video ini, saya mau banyak berterima kasih buat kalian para membership channel Devil Nomi. Terharu ternyata ada banyak juga yang mau nge-support channel ini selain nonton doang dan join di membershipnya. Atur nuhun sadayana, asik. Dan untuk stiker-stiker yang menarik ini mungkin akan saya terus update ya agar kalian lebih bisa mengekspresikan di channel Devil Nomi. Oke, jadi sekian untuk video kali ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian tentang Scabard yang akan mati di kolom komentar. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video kiriman kalian. Gue Devil Nomi pamit and I'll see you guys next time.